selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan salam sehat ya untuk adik-adik semua. Adik-adik, tentu hari ini sudah menanti-nantikan tayangan sekolah minggu kita. Dan adik-adik juga tentu sudah bersemangat untuk memuji Tuhan di hari ini. Adik-adik, sekolah minggu kali ini, kakak yang akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan. Adik-adik masih ingat kakak tidak? Kakak pernah loh mengajar adik-adik di sekolah minggu waktu di gereja dulu. Ada yang masih ingat nggak ya? Nah, kalau misalnya adik-adik sudah lupa, kakak ingatkan ya. Nama kakak, Kak Leli. Kakak masih kuliah di UKSW. Kakak berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, sudah ingat ya sekarang? Oke adik-adik, sekarang Kak Leli mau ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian, sebuah lagu baru. Yuk kita pelajari lagu ini bersama-sama, judulnya Mari Memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa dulu ya. Teman kita Felicia yang akan memimpin doa kita. Silakan Felicia. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami ingin memulai sekolah minggu. Berkati Tuhan, berkati kakak-kakak dan guru-guru yang memimpin sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya sekolah minggu pada pagi hari ini bisa memotivasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah dan doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih ya Felicia yang sudah memimpin doa bagi kita semua. Nah adik-adik, beberapa waktu yang lalu Kak Leli mendengar berita di internet bahwa ada seorang yang ditangkap pihak berwajib karena menyebarkan sebuah video yang isinya menjelekkan agama orang lain. Wah,
Sangat disayangkan ya adik-adik, kenapa bisa terjadi hal demikian? Kita sehari-hari kan bertemu dengan banyak orang. Tidak hanya bertemu, kita juga berbicara, bahkan punya kegiatan bersama dengan mereka. Agama orang-orang di sekitar kita juga tentunya bermacam-macam, tidak selalu sama dengan kita. Saling menjelekan agama orang lain, wah bisa-bisa banyak pertengkaran di sana-sini ya adik-adik. Suasana jadi tidak menyenangkan. Tuhan kan mengajarkan kita untuk hidup rukun dengan sesama kita ya adik-adik. Seperti lagu yang berikut ini. Mari kita nyanyikan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Alangkah indahnya ya adik-adik kalau kita bisa hidup rukun dengan saudara-saudara kita meskipun tidak sama kepercayaannya dengan kita. Nah, cerita Alkitab kita hari ini juga mengisahkan tentang seorang yang rela memberi pertolongan kepada orang lain yang berbeda kepercayaan dengannya. Bagaimana cerita lengkapnya? Kak Reli akan membagikannya bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Reli, kita mau puji Tuhan lagi adik-adik. Untuk menyiapkan hati kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Silakan Kak Reli untuk berbagi ceritanya hari ini. Terima kasih Kak Leli yang sudah memimpin pujian kita hari ini. Halo adik-adik semua, halo adik-adik yang manis. Ketemu lagi dengan Kak Reli. Adik-adik masih ingat kakak kan? Nah, kali ini Kak Reli yang akan menyampaikan cerita kepada adik-adik semua. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Kitab Esra 1 ayat 1
hingga ayatnya yang ke-11. Nah, kakak ada tayangan singkat buat adik-adik untuk mengulang sedikit cerita yang sebelumnya dan melanjutkan cerita kita hari ini. Adik-adik, simak baik-baik ya. Ketika orang-orang Israel berulang kali tidak menaati Allah, maka Allah mengizinkan bangsa Babilonia untuk menyerang Yerusalem dan menghancurkan kota. Mereka menjarah barang-barang berharga yang terbuat dari emas dan perak di bait Allah, kemudian menghancurkannya. Bangunan dan tembok kota juga rusak. Sebagian besar dari mereka yang selamat dari pertempuran itu ditangkap dan ditawan di Babel. Yerusalem pun ditinggalkan di dalam reruntuhan. Allah berbicara melalui Nabi Yeremia untuk memberitahu orang-orang Israel bahwa mereka akan menjadi tawanan di Babel selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, bangsa Israel di dalam pembuangan. Kekaisaran Babilonia yang kuat tersebut jatuh ke tangan Sirus atau bangsa Persia. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Media dan Persia, Allah menggerakkan hati Raja Kores agar mengizinkan bangsa Israel untuk meninggalkan Babel dan kembali ke tanah mereka di Yerusalem. Raja Kores juga menyatakan bahwa Allah telah menggerakkan hatinya untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem yang telah hancur. Raja Kores juga memerintahkan agar rakyat yang hidup di sekitar orang Israel itu tinggal harus menyumbangkan emas, perak, hewan ternak, atau barang-barang lain kepada bangsa Israel yang akan kembali ke Yerusalem. Pengumuman ini dibacakan di depan orang banyak sebagai perintah resmi dari Raja Kores. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Orang-orang di sekeliling mereka pun bermurah hati, membantu mereka dengan menyumbangkan barang-barang berupa emas, perak, dan hewan ternak. Raja Sirus atau Raja Kores juga mengembalikan benda berharga, emas dan perak yang telah dicuri oleh bangsa Babilonia dari bait suci. Nah, adik-adik, demikian tadi cerita Alkitab kita hari ini. Setelah 70 tahun bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel, akhirnya kerajaan Babel berhasil dikalahkan oleh bangsa Persia yang saat itu dibawa oleh pemerintahan Raja Kores. Nah, adik-adik, Raja Kores ternyata adalah raja yang murah hati. Dia sangat memperhatikan bangsa Israel meskipun dia sendiri memiliki kepercayaan yang berbeda dengan bangsa Israel. Raja Kores mempersilahkan bangsa Israel untuk dapat kembali ke Yerusalem. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, dia juga membantu bangsa Israel supaya mereka dapat membangun kembali bait suci yang telah hancur, yang dimana dibakar oleh orang-orang Babel. Nah, Raja Kores membantu mereka supaya bangsa Israel dapat kembali beribadah di tempat bait suci. Nah, adik-adik, baik sekali kan Raja Kores? Meskipun dia punya kepercayaan yang berbeda dengan orang Israel dan dia tidak menyembah Allah Israel, namun dia masih mau menjadi penolong bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini mengajarkan kita
Allah juga bisa memakai siapapun yang ada di sekitar kita untuk menjadi berkat dan menjadi penolong bagi kita dan juga bagi mereka. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang beragama lain dapat kita tolong dan mereka juga dapat menolong kita. Nah, dalam agama lain juga adik-adik mereka diajarkan tentang kebaikan. Maka dari itu, seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Lili tadi, bahwa sebaiknya kita harus hidup rukun dan hidup saling menolong meskipun kita berbeda agama dan berbeda kepercayaan dengan teman atau dengan orang lain. Nah, adik-adik, kita tidak boleh mengejek dan kita tidak boleh membenci teman kita yang beragama lain. Karena siapa tahu suatu saat nanti Allah memakai mereka untuk menjadi berkat dan menjadi penolong bagi kita. Contohnya apa ya adik-adik? Misalkan teman sekolah minggu kita yang bernama Maria, pada saat dia sedang bermain, dia jatuh dan kakinya luka dan dia merasa kesakitan. Karena itu dia tidak bisa berjalan. Nah, ada teman Maria yang bernama Anissa. Saat itu dia baru pulang dari masjid. Dia datang dan dia menolong Maria dan dia mengantarkannya pulang ke rumahnya. Nah, adik-adik, meskipun Anissa berbeda agama, tetapi dia masih dipakai Tuhan untuk menolong Maria. Dan adik-adik, masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Ingat ya adik-adik, Allah bisa memakai siapapun untuk boleh menjadi penolong bagi kita. Meskipun ia berbeda agama dan keyakinan dengan kita, tapi masih mau menolong kita dan masih mau membantu kita. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk selalu hidup rukun dan saling menghormati terhadap siapapun yang ada di sekitar kita, meskipun berbeda keyakinan dengan kita. Siap ya adik-adik? Demikian akan cerita Alkitab kita hari ini. Dan adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mengakhiri akan cerita Alkitab kita hari ini, mengakhiri akan sekolah minggu kita hari ini dengan kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Adik-adik siap untuk kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena sudah menyertai dan melindungi kami dari awal sekolah minggu kami hingga sampai saat ini. Bapa, kami juga bersyukur karena sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar akan sedikit dari firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk kami selalu hidup dalam kerukunan, hidup di dalam saling menolong, agar kami juga ya Tuhan dapat memuliakan akan nama-Mu di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Saat ini juga ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menolong dan membantu kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan sukacita dan penuh dengan berkat. Allah Bapa yang ada di kerajaan sorga, aktivitas kami hari ini dan sepekan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Anak,
Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya adik-adik, dan sekolah minggu kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Bye-bye.